Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Warung Sarabah. Alhamdulillah. Apa kabar? Lawas kada tamu. Iya, lawas kada tamu, lawas kada on air ya Allah. Oke, hari ini kita kedatangan seorang pria. Lah ini anak magang kita. Magang, saya namanya Abdurrahman Saleh, Pak. Abdurrahman Saleh. Kerja di mana Abdurrahman Saleh? Kan magang. Oh, ini magang. Jadi kita pengganti karena Mas Damarnya lagi umroh. Oh iya, Masya Allah. Jadi beliau ini menemani ulun. Ikut-ikut liburan juga ya, sama mirip-mirip topik hari ini. Gitu boleh. Kok itu kau tahu sih? Kau tahu? Ya, topik hari ini. Oh, topik hari ini. Oh iya. Nah itu pas karena kita masalah umroh. Masalah umroh ya itu. Pas kedatangan kita juga salah satu Mbak, yang hobinya traveling ke luar negeri tapi rok cuan dari bikin open order tuh makanan. Oh, iya. Ya, langsung saja inilah Mbak Tata. Selamat datang Mbak Tata. Selamat pagi Mbak. Apa kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi untuk mengetahui bersama. Jadi Mbak Tata ini sering membagikan informasi tentang open order makanan dan juga tentang ekonomi, juga tips-tips ekonomi. Begitu ya Mbak Tata? Kurang lebihnya gitu Mas. Oh iya. Itu saya tertarik lah untuk mengetahui lebih dalam tentang Mbak Tata, makanya saya mengundang Mbak Tata. Iya, makasih. Cil penasaran ini. Aslinya orang kalau boleh tahu orang mana? Ini boleh campuran. Oh iya, boleh Mbak. Campur aduk, jadi Ulu ini campuran sih. Blaster ya Mbak. Blasteran Banjar, Bugis, Toraja. Plaster sagan yang melekat nih tau? Itu plaster Oh, Mbak. blaster. Oh, plaster. Lanjut. Lanjut, apalagi dilanjut. Nah, nih Mbak, kita ingin tahu lebih dalam lagi tentang kenapa sih awal mula Mbak Tata senang traveling ke luar negeri itu, kenapa, sama dan kapan? Ini kayaknya jawabannya template sih Mas. Mbak ya, maksudnya kayaknya kita dulu waktu kecil pasti pernah punya mimpi kan, pengen bisa kesini dan kebetulan tuh dulu kecilnya tuh mimpinya tuh pengen ke Jepang, gara-gara dulu kan awalnya suka nonton Doraemon, anime itu dulu. Nah itu start dari situ sih. Start dari mimpi ya bahasanya ya. Iya. Dan itu kapan dimulainya Mbak? Apakah itu langsung ke Jepang atau memulainya dari negara-negara yang lain gitu dulu? Kalau dibilang sih cukup beruntung Mas, karena kebetulan tempat kerja yang sekarang ini itu ternyata hampir tiap tahun tuh mereka ada ngadain liburan tiap per tahun gitu. Iya, liburan kantor ya bahasanya. Liburan ya, kerja ditanggung oleh tempat kerja. Alhamdulillah iya. Itu kerja di mana Mbak? Saya di notaris. Oh notaris, alhamdulillah. Belum tahu negara yang pertama dikunjungi? Ke Singapura Mbak waktu itu, pas di 2014. 2014 Iya, awalnya. itu pertama dan kali. Itu diongkosi oleh tempat kerja. Aduh, garis besarnya. Garis besarnya ya. Iya. Jadi tempat kerja itu tempat kerja pertama Mbak Tata juga? Enggak, no beda sih jatuhnya tuh pindah-pindah Mas. Oh, pindah-pindah. Iya, dulu kerjanya kan sempat di sales perumahannya. Dulu awal di situ, habis itu magang di Buma juga sempat. Akhirnya kerja di Bandara Samsudinur. Iya, habis itu jeda sempat kuliah, baru kerja di notaris ini di 2012. Berarti Mbak ini basicnya hukum? Enggak. Apa? Lalu lepas ekonomi jatuhnya. Iya, dulu sempat kuliah Mas, tapi stop, nggak lanjut. Tapi pas rezekinya emang di notaris. Iya. Di luar negeri ya. Iya. Berarti untungnya ada juga lah berkaitan dengan Iya, alhamdulillahan rezekinya kalau Mbak lah. Ya, nah itu artinya sudah di awal 2014 ya kerja di situ dan setiap tahun. Kerjanya 2012, trim pertamanya di 2014. Oh 2014. Iya. Dan tiap tahun liburan ya ada? Iya, alhamdulillah. Tapi nggak ke luar negeri terus Mas, nggak ada. keluar negeri. Itu
Itu pertama aja, sisanya ya pergi sendiri sama Pergi sendiri, traveling. alhamdulillah. Gitu. Senang Mbak? Alhamdulillah, senang, nggak senang ada. Ada. Ya, Mas? gimana, Mas? Menurut Mbaknya sendiri nih, aku mau tanya, pengalaman Mbaknya di luar negeri itu gimana? Nih nanya pengalaman apa dulu, Mas? Kan ada yang baik, ada yang buruk nih. Yang buruknya aja dulu nah. Yang buruknya aja dulu lah. Yang pertama kali berangkat kah Mas Pian atau yang sudah? Sudah aja kan supaya mengetahui keadaan tempatnya aja. Oh kan, Mbak? iya sih, jadi Mas maaf nih, lebih ke personal jatuhnya. Jadi kan Ulun ini kan cukup perfeksionis nih. Jadi perfect, iya, pas iya. waktu trip yang terakhir itu ke Jepang, itu berapa kali ketinggalan kereta itu stresnya sampai sekarang ada, masih nyisa. Nyisa ya, membekas ya. Iya, karena waktu itu ngejar kereta terakhir malam Mas, yang posisinya kan kita di negara orang yang kita nggak tahu kan, maksudnya transportnya seperti apa di sana, terus juga kondisinya mereka itu pas waktu malam hari itu kira-kira sama kah kayak Tanjung kan jam 9 malam masih rame, itu posisinya jam 8 malam aja sudah sepi luar biasa. Di Jadi Jepang? iya, Sepi. di daerah Fuji namanya Mas, gunung tuh desa. ya? Oh. Itu posisi Pian sendirian kak atau sama? Ada teman, Ada teman. Mbak, tapi tetap berasanya kita kayak kebingungan kalau kayak lost, apa bahasanya kayak lost in love jar. Love in love. Iya. Jadi itu gimana? Kayak apa tuh habis yang ketinggalan tuh? Hilang duit. Enggak. Oh, ada. Alhamdulillah Mas, kayak kita tuh bahasanya mungkin ada keberuntungan lah. Jadi tuh kayak masinisnya tuh masih membolehkan, padahal jatuhnya tuh kada boleh tuh Kada kita boleh, masuk. ya. Karena sudah di luar jam. Nah jadi Jepang ini cukup disiplin Mbak, dia kalau untuk waktu misalnya kita berangkatnya jam 7 malam ya emang harus jam 7, kada bisa masuk di jam 8. Tapi itu tadi Jarun faktor beruntung diperbolehkannya. Nah berarti itu yang tidak berkesan ya. Kalau berkesannya apa sih Mbak? Yang berkesan banyak sih. Banyak ya? Mas. Salah satunya? Salah satunya dulu tuh waktu kecil tuh membayangkan kapan ya bisa ngeliat Gunung Fuji ini bagus kayaknya, pas ngeliat dia waktu turun ada salju, dan itu udah sampai ke situ. Cuma Alhamdulillah. ngelihat gunung dan turun salju itu sudah cukup. Bukan Mas, maksudnya. Oh. Jadi kayak bukan Mas, maksudnya. Jadi Gunung Fuji itu Mas posisinya dia tuh kayak ada hamparan salju gitu loh Mas. Jadi kayak cantik banget rasanya. Indah gitu, indah. Iya gitu Mas. Indah, iya ya bisa lah. Gak bisa kan? Sama kayak banyak ya indahnya. Betul sekali. Betul sekali. Berarti ini sudah terhitung berapa negara Mbak yang yang dikunjungi? Singapura, Satu. Kuala Lumpur, Hong Kong ya, Hong Kong baru Jepang. Baru Jepang. Berarti udah 4 negara ya. Tapi memang ada punya target sendiri untuk negara yang ingin dikunjungi? Ada. Waiting list. Kalau bisa sih tetap yang waiting list ada banyak Mas, namanya Banyak. impian kan ya kita ya. Jadi mimpinya ya pengen kesini gitu. Yang baru terkabul sih alhamdulillah 1. Masih ada lagi sisanya yang nyusul. Masih banyak lagi yang nyusul. Iya. Dan itu didukung oleh kantor ya ternyata juga. Enggak. Katamu itu ibaratnya ya didukung untuk berangkat tapi ya Enggak, Mas. menyesuaikan kerja gitu ya? Enggak. Oh, enggak Hobi. Ya? Hobi. Iya, Jadi sebelum kerja di kantor yang sekarang ini, yang selama 12 tahun ini, sebetulnya sudah ada trip-trip sendiri sih, kayak misalnya ke Jakarta, apa itu sudah ada. Tapi semenjak pas ini kan kayak mendukung banget kan, jadi bisa lah ya sambil nabung juga sih jatuhnya. Karena kalau mau pergi-pergi gitu, kalau nggak nabung susah Mas. Itu yang ditakutkan aja. Iya, berartilah menabung. Tapi kan Pian ini kan jalan-jalan kemana-mana gitu. Oh berarti dengan hasil yang Pian apa? Itu salah satunya. Dengan katanya Pian Jualan. Dan jualan. Salah satunya Mas, maaf. Itu salah satunya. Kalau yang lain Mas, pada intinya ya kita harus nabung. Nabung, poinnya nabung. Salahnya nabung terus tapi ujung-ujungnya terpakai. Itu acil. Jadi kalau bahasanya, nah ini melenceng jadinya ya Mas. Bahasanya kalau di financial treatment itu ada istilahnya itu diajarkan 50, 40, 30. Ada juga yang 50, 20, 10. Jadi 50% gaji kita misalnya itu dialokasikan seperti apa, nah 20-nya seperti apa, 10-nya seperti apa. Jadi kalau bahasanya di finansial itu kita nggak boleh naruh uang dalam satu wadah. Jadi harus di-separate, dipisah-pisah. Iya, jadi kalau misalnya kita kan nggak pernah tahu nih Mas, nanti one day tiba-tiba kita ada apa gitu yang butuh uang, itu kita nggak boleh
Kita nggak boleh pakai uang yang misalnya khusus untuk kebutuhan. Kayak maaf, saya kan sudah berumah tangga ya, pakai uang rumah tangga itu udah ada spesial uang sendiri gitu. Sama kayak traveling gitu juga Mbak. Jadi tiap bulan tuh disisihin berapa. Jadi kayak misalnya saya sama suami gitu kan, kita udah speak duluan nih, misalnya ini anggaplah di Januari 2024 ya. Tahun depan kita kemana nih? Kita udah obrolan kayak gitu. Oh yaudah kita misalnya ke Jakarta aja nih. Nah itu udah budgeting Mbak, dari hotel, kita tujuannya mau kemana. Sisanya tuh menyesuaikan karena pasti ada kebutuhan tidak terduga ya. Iya. Nah itu gitu. Kebutuhan tidak jatuhnya. terduga. Jadi nggak akan pernah berani Mbak tiba-tiba, kayaknya lagi ramai nih, kita berangkat nih. Itu jarang terjadi. Cuman momen tertentu aja yang kayak gitu. Konsepnya mirip asuransi gitu kan? Maksudnya Kejadian. gimana Mas? Kan kayak misalnya ada kejadian tertentu, kayak kecelakaan contohnya kan dipisah-pisah maksudnya uangnya buat kayak saving asuransi. Jadi kalau asuransi itu sebenarnya pilihan ya Mas. Kalau misalnya Mas ada uang lebih mau diasuransikan, oke gitu. Tapi kalau case-nya kayak Ulun, itu lebih ke misalnya nih kita yang pakai kayak Ulun nih pribadi, ini bukan aja nih. Kalau Ulun lebih prefer pakai pemerintah aja BPJS. Karena karena Ulun sudah mempelajari itu loh, kayak lebih menguntungkan punya pemerintah misalnya seperti itu. Nah kayak gitu aja sih. Tuh. Iya. Oke, kita break dulu. Oke, baik. Sambil mencairkan. Rahman dulu. Rahman kayaknya perlu pembelajaran lagi lebih dalam. Oke, pemirsa di rumah jangan kemana-mana dulu. Saraba. Ya, kembali lagi dengan kami Warung Saraba. Di sini ada Pak Adit. Pak siapa? Pak Adit. Ya. Ya, dengan Mbak Nunnya tadi. Mbak Tata. Dan Acil. Iya. Jaja. Apa lagi? Mau nanya Yang apa? masalah Nanya apa? pengalaman tadi. Oh ya, pengalaman baiknya tadi kan belum dijelaskan Pak. Udah. Wah. Jadi sudah pengalaman dari Mbak Tata ini sudah soal di luar negeri. Nah kita nggak tahu di dalam negeri juga kan. Pasti si ini pernah juga berjalanan ke Dalam negeri. iya, lokal pret. Kemana aja nih Mbak? Oh iya, tempat-tempatnya nih. Di mana aja nih? Jakarta, Bandung, Jawa tuh semua sudah. Oh, Jawa semua Jawa udah. sudah sampai Banyuwangi sudah. Ujung mau ujung le. Kalau yang daerah bawah itu ke Bali, ke Lombok, ke Labuan Bajo sudah. Kalau Sulawesi itu Makassar, karena kan family juga banyak di sana, sampai ke daerah namanya Enrekang, perbatasan Tanah Toraja juga. Ke Medan. Kalau Kalimantan yang belum pernah itu daerah tengah sampai utara sama daerah barat Pontianak. Hitung 20 kota ada le. Banyak banget nih. Itu semua disponsori. Sponsor ada, yang pergi sendiri ada, iya, ada. solo trip ya. Iya. Mau nanya, seandainya kan ada tadi banyak loh tempat-tempat yang dikasih tahu. Tempat yang paling berkesan dari ke hati Mbak itu apa? Dari hati ya. Hati ke hati. Oh hati ke hati, hati Mbak ya. Ya, hati Mbak. Yang paling berkesan banget Kota tempatnya. Kota mana? Kota dalam negeri ya lah. Nggih. Yang dalam negeri banyak sih, sampai sekarang ya, maksudnya udah kemana aja tetap pasti baliknya ke Jakarta. Karena ke Jakarta tuh nonton konser K-pop, kulineran juga enak di sana walaupun macet ya, tetap jatuhnya sih Jakarta. Jakarta ya Mbak ya? Balikpapan juga. Oh Balikpapan. Iya tempatnya tetap sih, maksudnya yang dua itu. Kalau Dua, yang lain ya. itu kan yang penting kalau orang kita tuh kayak yang penting terasai aja sudah, mbahnya habis itu sudah tuntung sudah hai. Sudah hai. Sama kadang membuliki lagi. Tapi ini Jakarta membuliki le. Buliki terus ya. Ulun kalau ulun Lombok Mbak Iya Lombok bagus. Lombok. Tapi dulu ulun pas kesana itu zamannya masih belum serapi sekarang. Oh iya. Itu. Dulu tahun kapan dulu? Tunggu, itu rambut hijau. Oh rambut hijau. Setiap tulak berarti rambut lah. Iya, bentar. Iya. Berarti ya. Iya. Itu 2016 kayaknya. 2016. Lawas deh Mbak le. Jadi masih- setiap tahun Mbak kalau mau berangkat berubah-berubah ya warna rambut.
Iya. Itu ada alasannya. Ada dasarnya, Mbak? Enggak, memang suka Memang aja. suka. Ulun Iya. suka aja ganti-ganti warna. Iya. Oh, setiap tahun berubah-ubah. Yang paling diingat warna apa nih? Yang paling warna rambut yang paling anu, Mbak? Yang paling suka. Pas terakhir ke Banyuwangi itu ada 5 warna. Oh iya. Iya. 5 warna. Ya, dalam satu rambut ya pelangi. Iya. Oh, bunglon lah. Sepeda motor. Iya, itu Mbak lah. Berarti kakak ini sudah ada ciri khasnya. Iya. Tapi biasanya kalau berangkat itu pakai koper atau pakai ransel? Tergantung tempat Mas, kan kita nih misalnya nih ada rundown, kayak kantor ada rundown acara terakhir hiking ke Ijen, nah itu mau harus bawa backpack lah, karena di sana gak ada mungkin loh kita, tapi ya ujung-ujungnya akhirnya backpacknya karena terpakai karena sudah lelah duluan, membawa jaket tebal, kan Ijen tuh lumayan dingin Mbak, hampir 10 derajat kalau ada salah kemarin itu. Berarti tergantung Mbak lah, tergantung situasinya. Jadi ini mau kemana dulu nih? Jadi kayak kita kan menyesuaikan outfit kan, misalnya, nah sama aja sih ini ke daerah ini, oh berarti yang harus dibawa ini barang-barangnya kayak gitu. Oke. Kakak nih kan anu juga nih, apa yang open just tip. Nah, itu biasa pernah pernah melakukan open just tip Kak kalau ke luar negeri? Di luar negeri. Luar negeri itu pas terakhir aja sih waktu ke Jepang, karena kan momennya kan rare nih, belum tentu pasti ke sana lagi. Kalaupun mungkin ada kesempatan pasti pakai yang berbeda. Nah, itu memang ada, tapi kada banyak. Karena sudah kebanyakan over baggage, kayak kelebihan bagasi duluan kayak itu jatuh. Salah satu barang yang di open just tip tuh kebanyakannya apa? Kemarin terakhir pas waktu ke Disney Sea di Tokyo, jadi tuh bando, yang pokoknya yang pernik lucu-lucu kan, binian kan ketujuh loh, pernik lucu Mas, yang lucu banget. Oh iya bando ya. Jadi favorit, jadi banyak yang orang di just tip oleh orang sini lah. Oh. Itu sampai 3 tentengan. Abis itu kue-kue Disney itu kan bentuk-bentuk dia kue kering. Oh, kue kering. Iya, berarti itu menjanjikan lah bagi untuk dibuka open just tip itu selama traveling. Menjanjikan dan kada terjamah oleh bea cukai sih. Jatuhnya. Kenapa itu, Mbak? Karena kalau bea cukai ini boleh kada sih ngomong kayak inilah, orientasinya tuh lebih ke barang-barang branded satu. Branded. Terus jumlah quantity yang tidak wajar, misalnya kayak tadi kayak baju warna yang sama kok dibeli sampai misalnya 1 kodi kah bahasanya itu, atau apa sih yang pokoknya banyak betul nah itu biasanya jadi pertanyaan buahnya. Cuman kada tahu kenapa kok bisa buahnya tuh tahu kayak itu, nah orang ini kok bawa baju yang banyak. Tapi ada juga beberapa case dilihat dari riwayat perjalanan di paspor itu kan biasanya ada Mas cap stempel, Mas ya. Jadi di paspor, Masnya tahu paspor, pernah lihat. Nah jadi paspor itu Mas kalau kita masuk ke negara orang itu dicap Mas, ada buktinya. Nah itu biasanya orang imigrasi itu ngelihat dalam 1 tahun itu dia interval waktu, anggaplah misalnya kayak ulun nih, contohnya misalnya ke Bangkok nih. Kalau sampai setahun tuh ke Bangkok sampai 10 kali 12 kali itu biasanya jadi spotlight buhan cukai. Ini kenapa nih ke Bangkok terus, ada apa, activity-nya apa, bagasi yang koper yang dibawa seperti apa cuman koper cabin kah, atau memang dia bawa yang large luggage yang besar kah, itu biasanya itu jadi bahan perhatian. Nah, baru itu kejadian lah yang namanya pembongkaran. Sering terjadi pembongkaran, Mbak? Kurang tahu sih Mas, namanya tapi kan kalau pengalaman dari Mbak Tata pernah. Alhamdulillah nggak pernah sih. Nggak pernah. Tapi ada di Singapura. Oh, Singapura. Itu pengalaman paling worst case sebetulnya. Kenapa nggak diceritakan, nih memalukan sih. Jadi Mbak pernah nggak sih pakai bubuk tawas buat ketiak? Oh iya, bubuk tawas yang ini serbuk dia Mas, bentuknya Mas. Oh iya. Itu ketahan di imigrasi Singapura. Mau berangkat atau mau pulang? Pas berangkat mau masuk. Jadi langsung lah masuk ke spesial bahasanya pemeriksaan, digiring, disuruh buka, ditunjukkan kopernya yang mana, disuruh buka, terus dikasih lihat, ditanya what this one juga. Jadi ngomongnya apa?
ampit powder, bubuk ketiak. Dikira uyah kalau. Ini macam-macam Bukan, kan. dikiranya entah opium Berbahaya. atau sabu Oh, iya. itu. Tuh Iya. 1 jam 1 lebih. jam di situ. Tapi nggak ketinggalan pesawat. Udah datang Mas. Oh, udah datang. Udah Oh, nyampe. udah datang. Itu pertanyaannya berulang-ulang kayak diinterogasi polisi. Wah, ahli. Kenapa harus pakai ini? Padahal ada deodoran yang berbeda. Kenapa harus pakai bubuk tawas? Ya kita nanya, ya saya terbiasa seperti itu. Disuruh praktek kan? Enggak gitu juga kan. tes dulu. Bisa lah bubuk. Enggak pernah. Enggak pernah lah. Deodoran aja kan. Deodoran. Jadi itu kayak apa tuh ceritanya? Jadi ditinggal aja bubuk itu. Disuruh tinggal karena dianggapnya tuh kayak barang tidak wajar, barang mencurigakan, kayak spesies material jatuhnya tuh. Tuh. Bisa dia campur aduk gitu kan. Barang kan tadi bubuknya bisa dicampur aduk jadi bahan lagi bisa jadi. Bukan Mas, itu dikira orang imigrasi Singapura itu kayak apa sih zat-zat berbahaya, kayak sabu, nah gitu. Ya bubuk. Bentuknya semirip Bang Le. Ya. Nah, kalau Mbak Tata, kalau ada nggak orang-orang yang biasanya nitip yang barang-barang aneh? Just tipnya. Minta carikan yang aneh ada sih. Kambang kah, daun kah, dibawakan apa gitu? Bukan. Apa? Apa ya terakhir itu ya, sebentar nginget dulu. Waktu ke KL kalau nggak salah itu. Jadi apa ya, minta carikan apa ya waktu itu. Aduh lupa. Pokoknya kayak ngeliat nggak ada kah di Tanjung atau beli di online aja lah. Tidak ada, aku hendak mencobai yang dari KL. Jadi kayak sudah, tapi kayak sahnya aja mencarikan padahal kada mencarikan waktu itu. Karena kayak kada lazim mencari itu. Mencari itu lah, iya. Barang ada. yang aneh kada lazim lah. Ada. Contohnya apa lah? Sepatu kan itu kada lazim. Lazim aja. Oh, lazim aja lah. Itu lazim aja lah. Itulah barang yang Ada, aneh yang titipan yang aneh lah. Tapi kada ingat itu apa, pokoknya Apa ada lah. Itu sih. Ya. Pengalaman yang lain ada lagi Mbak? Kalau soal just tip yang dirasa aneh. Kakak ini open order makanan. Oh iya. Tapi kita makanan bahas di tadi. sini. Iya, Ya Allah. Iya. Oke. Pemirsa di rumah, ya kita closing. Kita break dulu pemirsa, jangan kemana tapi warung Sabar. Kembali lagi di warung Saraba bersama Mbak Tata. Ya, kan jadi kakak nih open order makanan. Nah, ini sudah ada makanannya. Nah, ini dia makanannya. Jadi ada banyak jenis lah Mbak yang dibuat. Jenisnya apa aja sih Mbak? Yang Pian pegang saat ini nih namanya mandu. Jadi mandu itu dumplings, pangsit jar orang. Kalau buan Pian tuh kenalnya mungkin gyoza yang dijual-jual orang rajin bekukus. Lain dimsum lain lah. Dimsum sama aja. Kalau dimsum kan Chinese, kalau gyoza itu Jepang. Nah, ini kalau untuk Korea namanya mandu. Ini apa namanya teh? Mandu. Ya. Mandu lain Monday. Lain Monday ini. Iya. Nah, ini Bahannya bahannya bahan kita kah? Bahan luar negeri langsung? Jadi itu ada pakai kimchi, ada pakai kucai, sayur-sayur, daging kayak gitu, Mas. Bisa makan Ini Dicoba makannya dulu. dicocol di sausnya. Jadi nanti disiram di sausnya, atau kadang kalau mau Pian coba dulu segigit. Oh iya. Semoga Coba. ketagihan ya. Nah, ini apa nih Mbak? Nah, ini Yang satunya? namanya sup rumput laut. Sup rumput laut. Nah, Iya, ini minyok, Bu. sayur-sayuran lah. Itu Iya. tinggi mineral loh, Mas. Tinggi mineral. Kada perlu pakai nasi lagi lah.
lebih enak pakai nasi. Oh, pakai lauk. Lauk. Oh. Sayur, Mas. Sayur. Nah, ini kimchi namanya. Fermentasi kalau di orang Banjar, orang kita tuh mandai. Cuman kan mandai ini kan harus digoreng loh. Kalau ini langsung makan aja. Kimchi. Oh, ini terbuat dari apa nih? Sawi putih. Jadi kimchi ini macam-macam yang difermentasikannya. Orang Korea nih ada yang pakai sawi putih, ada yang pakai timun, lobak. Ya macam-macam tergantung pedas. Pedas. Berarti ini sudah kada sih. Berarti ini dimulai kapan nih, Mbak? Jualan nih. Buka open order di rumahan. Jadi ini accidentally sih kada sengaja jatuhnya, Mas. Kebetulan waktu itu dengan pacar yang jadi suami sekarang. Itu ya. Kita kan bisa loh kayak disuruh masak. Nah, itu first trialnya tuh bikin namanya Korean chicken wing. Itu masih yang beginner pemula benar, yang bikinnya masih kada terlalu bagus lah. Sama kimchi ini dulu waktu awal-awal bikin kada terlalu bagus, sempat fail berapa kali. Nah itu awal mulanya diedarkan ke kawan. Iya itu yang salah satunya. Habis itu baru melebar kemana-mana. Cuman biasanya jualnya di jualan online aja sih. Kada pernah terpikir mau jual offline. Offline. Berarti udah di tahun 2017 lah. Ya. 2017 sampai sekarang. Berarti setiap minggu akhir pekan selalu membuat kayak apa? Kada jual. Tergantung Mas. Kalau pas ada jadwal trip tidak jualan. Oh iya. Tidak jualan. Dan ini produksinya ada berapa jenis makanan yang dibuat? Banyak ya? Cukup banyak sih. Jadi ulun ini fokus ke Korea aja. Jadi ada asinan, ada makanan sehat juga. Seperti itu. Ya, tergantung open order kayaknya kita open order ini ada yang mau kah kayak itu. Itu kalau ulun tuh biasanya misalnya nih bulan September nih, jadi awal bulan itu pasti minggu pertamanya itu khusus menu Korea, nanti minggu kedua itu menu sehat, minggu ketiganya itu menu Korea lagi, minggu keempatnya itu biasanya ada asinan kayak gitu. Kadang off karena uyuh loh Mas. Berarti menunya ada banyak tadi lah, ada beberapa menu dan itu yang jadi favorit orang biasa, jadi langganan bestsellernya. Sampai berapa porsi nih orang biasanya dalam setiap minggu memesan porsi atau menu itu? Bestseller lah. Bestsellernya? Cukup bingung sih Mas, karena kan seleranya beda-beda. Jadi kalau ada yang suka makanan sehat ya si salad wrap. Jadi ulun bikin namanya salad wrap. Habis itu ada namanya Vietnam spring roll. Nah itu ya banyak juga peminatnya. Kalau Korea nih kimchi mandu, kimchi, Korean chicken wing, ada namanya jajangmyeon, ada namanya gimbap, banyak sih Mas. Jadi tergantung. Tapi ya alhamdulillah ya sesuai aja sih maksudnya. Berapa biasanya porsi yang dibuat dalam setiap intinya? Tergantung sih Mas. Tapi kada pernah berani lebih dari 40 porsi sih. Oh, kalau untuk setiap misalnya nih biasa kan kalau yang ulun ordernya ada 3 menu loh. Jadi 3 menu tuh dibatasi maksimal misalnya kada boleh lebih dari 50 karena takutnya tuh kadang kalau terlalu over loh, itu pengaruh ke kualitasnya. Makanya tadi balik lagi ulun cukup perfeksionis, jadi kalau rasa itu kada sesuai perasaan ulun kada ini sih. Dan ini biasanya memesannya kemana Mbak? Apakah lewat IG Mbak atau apa nih biasanya? Biasanya ke Instagram Iya. sih. Ya? Jess Tata. Ya. Tata. Nomor HP-nya di situ juga lah ada. Biasanya di share personal. Oh, share personal. Iya, aduh jeleknya itulah. Lihat kirim pesan lah balai. Berarti ya di data-data dulu nilai berapa jumlahnya baru di Iya, biasanya. Jadi kalau ulun tuh cukup ini aja sih, maksudnya komunikatif lah. Jadi misalnya kan hari Minggu nih. Jadi hari Kamis tuh ada istilahnya ulun share invoice. Jadi share invoice tuh diinfokan dulu jam pengambilannya. Terus kalau misalnya mereka mau pakai kurir di share nomor kurirnya. Nah habis itu kadang Mas diingatkan lagi kalau pas hari Minggu itu, pokoknya diingatkan terus. Ini ngambilnya jam segini. Kalau ada perubahan jam segini. Kayak gitu sih. Jadi ulun cukup ini sih konsisten dengan cara kayak itu. Pin bikinnya sendiri atau ada yang sendiri? Oh ya, kira ada yang bantu. Biasa kurang-kurang kurir bisa aja teman. Oh iya, betul. Siap bantu loh, Mas. Boleh. Boleh kan? Boleh. Bisa aja kan diajakin tulak pergi-pergi juga kan. Para ayo anak umpat juga bila tulak-tulak. Anak dulu Man. Anak banget. Anak benar lah. Iya. Kemana Man?
Ke Jepang boleh. Oh Jepang lah. Amin. 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 Nah, betul. Sudah dapat lo ilmunya. Iya, Nah, betul. tapi kita belum lebih dalam lagi tips yang bisa diberikan kepada penonton di rumah nih, Mbak. Yang misalkan hendak traveling ke luar negeri, tipsnya apa sih, Mbak? Kira-kira? Traveling ke luar negeri ini satu kita harus tahu dulu kondisi negara yang mau kita datangi ini seperti apa. Jadi misalnya anggap kayak Singapura. Kadang kan maaf nih, habits kita nih kan terlalu menggampangkan sesuatu nih, kadang kayak berangkat jam 7 kawai karena jam 8 berangkat satu, terus yang kedua tiba-tiba kita membuang sampah bebaya tisu aja. Di negara itu tuh kadang-kawa seperti itu kayak itu. Nah, itu harus diperhatikan sih. Kadang ada beberapa orang mikir, bebaya berjalan kayak itu aja kadang mungkin jadi kadang bisa karena hampir rata-rata di negara-negara yang maju itu CCTV-nya sudah yang kayak tersebar kayak itu. Nah, jadi cukup susah. Itu satu. Terus yang kedua, ya budgetnya kadang-kala kita kayak pas-pasan habis itu berserah kepada Tuhan. Pasti kawat tuh bulik kada bisa. Jadi harus siap kayak 3 kali lipatnya. Misalnya nih kita tahu nih mau anggaplah ke Singapura 4 hari aja tuh, dengan perhitungan anggaplah kita kayak menghabiskan waktu menghabiskan semua biaya all in lah bahasanya lah, mau tiket pesawat, hotel apa segala macam, tuh anggaplah 10 juta. Itu kita harus budgetnya kada boleh ngepres 10 juta. 15 atau 20 paling kada Mas, paling kada. Karena itu tadi kita kan kada pernah tahu nih tiba-tiba bagus nih Zara misalnya tuh. Nah, itu. Tapi kalau misalnya kita merasa kita kada belanja seperti itu, 10 cukup aja. Iya, kayak minimal Aduh, mana mikirkan kayak apa Mbak cara menabungnya? Ya itu Iya, itu tadi disisihkan. Iya, disisihkan. Iya. Tips yang apa aja Yang lain? penasaran yang apa kayak misalnya kayak tiket-tiket nih kayak ini misalnya. ini jadi ini cukup tricky ya. Jadi tiket nih. Saran ulun kepada yang nonton nih dan buan pian juga kalau mau trip itu bulan yang paling bagus adalah bulan 9. Karena bulan 9 itu September itu paling kada diminati siapapun. Kenapa? Kalau di luar negeri itu posisinya itu peralihan dari musim panas ke musim gugur. Itu jadi kayak tidak ada occasion yang bagus kayak itu. Nah, lawan juga anak-anak kan sekolah. Terus juga kayak hitungan inside pesawat itu tidak ada terlalu banyak penerbangan. Nah, makanya di situ promo tuh kebanyakan yang bisa ke Singapura 99.000 cuma 200.000 di bulan September. Nah, ini bulannya Ya ini bulannya. Bulan liburan Berarti Mbah datang Mbah sini. Habis ini liburan aku jangan sampai lagi dah. Bawa Ika. Bawa ulun. Ulun udah ke Kuala Lumpur sebenarnya Mbak ini. Amin, kada apa-apa Mas. Jadi kalau KL tuh murah Mas. Murah, jadi kalau dibandingkan KL lawan Singapura, KL tuh pian 500.000 tuh sudah dapat apartemen yang bagus di KL. Yang view-nya tuh langsung di KL Tower yang Petronas tuh. Gambar Petronas yang Yang gua tuh itu pasti. Tahu lah. Ada Bang. Tapi kan zaman wahini ini kan di Instagram tuh banyak yang menawarkan kayak budget apa yang ada nih paketan. Ya, itu. Nah, itu kayak apa itu, Kak? Karena orang kada pernah pakai Paket itu, jasa jasa tuh paket. rata-rata tulak seorang kada kawam bayangkan, tapi bahasanya sih karena pernah menjalani dan ke situ, jadi ketika pas ada penawaran tour, misalnya nih ada tour yang menawarkan 6 juta all in Singapura, bahasanya sihnya pasti akan ngomong kalau buan pian jeli Singapura, Malaysia sama Thailand. Itu Thailandnya jangan dibayangkan Bangkok karena yang didatangi adalah Hat Yai, dan itu menuju dari KL ke Hat Yai itu adalah 18 jam perjalanan. Itu lain Bangkok, cuman kayak ibarat kata tuh kayak pesisirnya aja lah, kayak Jakarta tapi Jakarta yang pinggiran. Nah, bukan di Jakartanya itu. Nah, soal persiapan dokumen, Mbak, apa yang perlu dipersiapkan kalau yang balik lagi Mas, ini pian mau menuju kemana dulu nih ya, Mbak? Kayak pian nih, kalau misalnya cuma negara ASEAN aja ya kada bakal ribet. Tapi kalau jatuhnya kayak ke negara-negara yang butuh visa kayak Jepang, itu cukup ribet sih. Kenapa? Kalau tergantung nih paspor yang mau diambil apa dulu, karena kan paspornya ada 2 tipe, ada yang reguler yang biasa itu cuma 300-an, ada yang paspor elektronik 600-an. Nah, kalau pian yang pakai yang reguler itu beda lagi pengurusan visanya dengan elektronik, lebih enak yang elektronik karena pian ngerjakan sendiri di rumah aja, bikin visanya tuh selesai. 2 hari 3 hari kerja selesai. bisa dibuat di rumah juga. Nah, itu tapi untuk yang persyaratannya Jepang. Itu lagi
syarat dari visa itu yang banyak macam-macam. Ini juga ya Om lah. Nah itu Pang Iya, Masai lagi. ini. Duit leh. Iya, pada intinya adalah money. Money. Segalanya butuh uang. Butuh kepeng Iya. Mas, jar orang Medan. Iya. Oke. Iya. Lagi tuh. Kehilangan dokumen. Nah ini jadi untuk teman-teman traveler ya ataupun yang mau jadi traveler, satu hal yang harus diperhatikan lah terkait kalau misalnya ada kehilangan dokumen nih. Nah itu satu. Jadi kita sebelum berangkat ataupun jauh-jauh hari sudah harus ada namanya memfoto sama ngeprint. Memang ribet sih. Jadi kayak ngeprint kita fotokopi, paspor, apa segala macam. Itu jaga-jaga hal-hal yang kita inginkan. Karena kan kita kada pernah tahu nih. Iya. Kayak Bangkok tuh kan banyak scam, banyak maling, pencurian. Tiba-tiba paspor hilang, kita kada punya data, handphone hilang, apa segala macam. Jadi yang dokumen yang kita print itu nanti yang bisa diurus ke KBRI. Tuh. Iya. Berarti ada kita harus berisi salinan. Iya, salinannya memang ribet sih jatuhnya. Tapi itu Pang. Tapi yang lebih amannya lagi sih ya memang harus nempel sih. Jadi paspornya harus nempel di badan Pang. Kada kawa iya maksudnya Nempel? ada di badan kita. Ada di bawah kalau ada tempel Mbak pakai plester. Bahasanya tuh nempel di awak kada boleh kayak nah itu sih. Parah deh Rahman nempel paspor. Ada. Biar tunjukkan diri nama saya. Itu next questionnya ya, next trip Next kemana? trip ke depan mau kemana nih? Mbak? Ini minta doanya jar lu takutnya nih jatuhnya apa sih bahasa Enggak. kita tuh angin. Iya. Nah, angin. Angin, Nah, iya, padahal iya. kan sebetulnya kada kayak itu loh, Kada, cuman kada. buat nge-share. Ini insya Allah aja sih, semoga sih kada ada masalah. Rencananya sih ada pengen ke Jeju 2025 nanti. Tuh. Jeju, Korea. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Temu Asonida, hubungan Opa-opa, Opa-opa. oni-oni. Jungkok. boleh. Gila. Jungkok. Kata juga ya nonton teman. Kada Bang, tapi tahu-tahu aja kan. Tahu-tahu aja. Sering debat para wibu sama Oh my BTS. god, oh jadi masnya wibu kah? Buka. Ya bisa dibilang. Konnichiwa. Arigato gitu. Doitesmaste. Wah, cocok. Kalau kurang bawa orang Mbak. Nih Saya bersedia. Tapi Acil penasaran nih, ingat nih, kan kakak nih kan kemana-mana, berarti kan kayak aja Pang Singapura kayak masalah bahasanya, kakak mau nguasai Bahasa Inggris? Iya, Bahasa Inggris iya. basicnya memang bahasa Inggris yang utama lah di sana. Bahasa Inggris iya. English language. English language ya. English apa tadi? English language. Apa? Bisa. Iso mas? Bisa. Iso? Ya. Jarene iso? Bisa. Iya. Ya. Coba praktein. My name is Abdurrahman Saleh. Ah. Itu kan Kalmi Rahman. Anybody here? Know what I'm talking about in here lah. Oke, closing dengan bahasa Inggris ya kita. Boleh. Ya, oke kita ucapkan dulu terima kasih dulu dengan Ya, Mbak Tata yang makasih telah Mbak meluangkan Tata. waktunya di sini. Semoga wishlist 2025 bisa berjalan. Ya Rabbal Alamin. Jangan lupakan Rahman, Mbak. Iya, Mbak. Kalau ada oleh-olehnya atau ada justipnya bisa lanukan. Bisa aja kan dibawa ke tulak aja. Anda kan juga. Iya. Oke, Mbak Tata. Mbak Tata, makasih Tata. Ya, oke, silakan Iya. Rahman tutup. Okay everyone, thanks you for this Sarabakawa Fest. Baru Sarabda. Ya, baru Sarabda. Ya, ya. See you next time and bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.